Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya, siswa-siswi SDN Bangunrejo Kidul 5 yang berbahagia. Kali ini Pak Rois akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam, yakni hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ya. Mengapa kok Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah? Ya karena situasi dan kondisi di Mekah saat itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan dakwah beliau. Artinya apa? Gangguan dari kaum kafir Quraisy itu begitu besar. Maka dari itu, atas perintah Allah juga, Nabi Muhammad akhirnya melaksanakan hijrah ke Madinah. Namun sebelum itu Nabi Muhammad juga sempat berhijrah ke beberapa tempat, antara lain ke Habsyi atau Ethiopia, di mana di sana beliau disambut oleh Raja Najasyi, meskipun Raja Najasyi sendiri itu beragama Nasrani. Kemudian juga sempat hijrah ke Taif, di mana penduduk Taif ternyata tidak memberikan sambutan yang bagus, malah justru Nabi Muhammad menghadapi cacian dan juga lemparan kotoran. Adapun yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW sampai berhijrah ke Madinah, ya sebagaimana Pak Roy sampaikan di bagian pertama tadi, yakni karena semakin masifnya, ya, semakin terang-terangannya mereka atau kaum kafir Quraisy memusuhi dakwah Nabi, sehingga jika Nabi melanjutkan dakwah di kota Mekah ini sudah sangat tidak kondusif lagi. Selain itu tentu saja adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hijrah dalam rangka menyelamatkan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Di samping itu, ya, penduduk Yasrib ini dikenal sebagai orang yang memiliki kelembutan. Jadi terbukti ketika Nabi Muhammad SAW tiba di sana itu disambut dengan sukacita dan juga penuh dengan kehangatan. Kemudian di samping itu Yasrib juga merupakan kota terdekat dengan Mekah, ya. Jadi masih memungkinkan untuk perjalanan kaki. Kemudian tentu saja yang poin berikutnya adalah adanya makam ayah beliau di sana, ya. Said Abdullah bin Abdul Muthalib yang merupakan ayah Nabi Muhammad itu wafat dan dimakamkan di Madinah. Anak-anakku semuanya, jadi ada banyak hal terkait dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, yakni tentang beberapa orang sahabat yang bersedia berkorban untuk keselamatan perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Salah satunya, nomor satu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang merupakan sahabat, sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah suami dari putri Nabi, yakni Fatimah Az-Zahra. Adapun yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib terkait dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW ini adalah, yakni beliau bersedia, ya, beliau bersedia menggantikan Rasulullah SAW untuk tidur di ranjangnya Rasulullah. Karena apa? Yang menjadi sasaran sebenarnya oleh kaum kafir Quraisy itu adalah Nabi Muhammad SAW sendiri. Jadi ketika yang tidur di ranjangnya Rasulullah itu adalah Sayyidina Ali, tentu saja kaum kafir Quraisy menjadi terkejut dan gagal untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, orang yang berjasa dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah tentu saja adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah khalifah pertama setelah Rasulullah SAW wafat nanti. Jadi sejak muda itu Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat karib, ya.
usia dengan Rasulullah tidak terlampau jauh, yakni sekitar 2 tahun lebih tua Rasulullah. Maka dari itulah antara Nabi Muhammad dengan Abu Bakar ini eh, istilahnya sahabat karib. Jadi yang menemani perjalanan dari Mekah menuju Madinah ya Sayyidina Abu Bakar ini, termasuk ketika beliau berdua itu bersembunyi di Gua Sur, ya. Jadi suka duka dialami oleh Sayyidina Abu Bakar dalam rangka menemani hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Selanjutnya, sahabat yang berjasa dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah adalah Sayyidah Asma binti Abu Bakar. Beliau ini adalah salah satu dari keluarga Abu Bakar yang juga turut serta membantu menyukseskan perjalanan hijrah Nabi. Ia adalah Sayyidah Asma, ya, istri dari sahabat Zubair bin Awam. Sayyidah Asma ini ditugaskan oleh ayahnya, ya, setiap hari mengantarkan makanan menuju Gua Sur, ya. Kenapa harus mengantarkan makanan ke Gua Sur? Karena Nabi Muhammad beserta ayahnya Abu Bakar itu bersembunyi di Gua Sur dalam kurun waktu yang cukup lama, ya. Kemudian pada suatu ketika ketika persembunyian mereka sudah hampir usai dan mereka berniat melanjutkan perjalanan menuju Madinah, ketika Asma ini mengantarkan makanan, beliau lupa mengikat makanan tersebut. Maka seketika itu pula beliau menarik ikat pinggangnya lalu memotongnya menjadi dua. Satu untuk mengikat makanan, satunya lagi mengikatkan makanan tersebut ke unta Nabi dan unta ayahnya Abu Bakar Asy-Siddiq. Padahal saat itu Asma itu dalam kondisi hamil tua, ya. Dan anaknya yang bernama Abdullah bin Zubair itu adalah bayi pertama yang lahir di masa hijrah. Untuk selanjutnya, sahabat yang berjasa dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW hijrah menuju Madinah adalah sahabat Abdullah bin Abu Bakar. Jadi ada dua anaknya Abu Bakar yang berjasa dalam perjalanan ini, yakni Asma, kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Abu Bakar ini. Oleh ayahnya Abdullah bin Abu Bakar ini ditugaskan untuk mencari informasi, ya, mencari informasi. Jadi setiap pagi itu Abdullah diperintah oleh ayahnya Abu Bakar untuk mendatangi kaum kafir Quraisy di Mekah, ya. Kemudian sore harinya beliau datang kembali ke Gua Sur untuk menyampaikan informasi, ya, informasi apapun ya dari kaum kafir Quraisy untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan sahabat Abu Bakar. Kemudian ada satu sahabat lagi, walaupun beliau ini seorang budak, ya, yang bernama Amir bin Fuhairoh, yakni budaknya Abu Bakar. Ini juga salah seorang sahabat yang istilahnya punya jasa dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad menuju Madinah. Beliau adalah sahabat Amir bin Fuhairoh. Beliau ini setiap hari ditugaskan oleh ayahnya untuk menggembalakan kambing di mulut Gua Sur. Tujuannya ya untuk mengelabui kaum kafir Quraisy. Kemudian selain itu gunanya kambing di sini adalah untuk diambil susunya, ya, susunya untuk diminum oleh Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Kemudian setelah cukup lama Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq ini bersembunyi di Gua Thur, kemudian beliau berdua melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Sebelum sampai di Madinah, kemudian keduanya ini kemudian singgah di daerah bernama Quba. Kemudian di tempat itulah Nabi Muhammad SAW mendirikan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Quba. Ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah dalam perjalanan hijrah menuju Madinah. Selanjutnya, setelah Nabi Muhammad ini menyelesaikan pembangunan Masjid Quba, Nabi Muhammad SAW dan sahabat Abu Bakar melanjutkan perjalanan menuju Madinah.
Setibanya di kota Madinah, sebagaimana disebutkan di awal tadi bahwa penduduk Madinah itu sangat ramah, beliau akhirnya benar-benar disambut oleh kaum Ansor atau orang-orang penduduk asli Madinah, dan mereka rame-rame untuk mempersilahkan Nabi Muhammad dan Abu Bakar untuk bersinggah ke rumah mereka. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan agar tidak terjadi pertengkaran antara orang-orang Ansor Madinah, Nabi Muhammad kemudian meminta untanya, ya, meminta untanya untuk berjalan. Kemudian beliau mengatakan kalau unta tersebut berhenti di sebuah rumah, maka Nabi Muhammad akan singgah di rumah itu. Dan akhirnya unta tersebut berhenti di depan sahabat mulia Abu Ayyub Al-Ansori. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW pun singgah di rumahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Dan ketika kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah ini, beliau disambut dengan ucapan dari orang-orang kaum Ansor Madinah, yakni dengan kata-kata Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Anak-anakku semuanya, setibanya Nabi Muhammad SAW ini tiba di Madinah setelah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dari Mekah dengan kaum Ansor Madinah. Nabi Muhammad SAW akhirnya memutuskan untuk membangun Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabawi atau Masjid Nabi, di mana masjid tersebut menjadi masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah ketika tiba di Madinah. Nah, Masjid Nabawi ini kita setiap berangkat haji atau umroh kita bisa berziarah ke sana, ya. Termasuk sekarang makamnya Rasulullah SAW itu ada di Masjid Nabawi. Jadi Nabi Muhammad itu wafat kan di kamarnya Aisyah, kemudian dimakamkan di kamarnya Aisyah. Dan kamarnya Aisyah binti Abu Bakar itu, ya, sekarang menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi atau makamnya Nabi Muhammad SAW itu tepat berada di kubah hijau tersebut, ya. Kubah hijau Masjid Nabawi itu di bawahnya ada makam Nabi Muhammad SAW serta dua orang sahabat terbaiknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Setelah singgah dan menetap di Madinah selama kurang lebih 2 tahun, ini bukan berarti keadaan umat Islam di Madinah ini berjalan damai, ya. Orang-orang kafir Quraisy ini berusaha untuk merongrong kedamaian umat Islam yang ada di Madinah. Tercatat ada setidaknya 6 kali peperangan yang terjadi pada masa Rasulullah SAW masih hidup di Madinah. Yang pertama adalah Perang Badar, ya. Ini adalah peperangan pertama yang dihadapi oleh kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy, ya. Ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Dalam peperangan tersebut, pemimpin kafir Quraisy, ya, yang bernama Abu Jahal bin Hisham ini meninggal dunia. Jadi mati di Perang Badar ini. Selanjutnya, setelah kemenangan dalam Perang Badar, umat Islam kemudian mengalami kekalahan dalam Perang Uhud, ya. Dalam Perang Uhud. Sebenarnya di awal-awal kaum muslimin juga menang di Perang Uhud ini meskipun jumlahnya lebih sedikit. Tapi akhirnya mereka kalah karena mereka tergoda untuk segera mengambil harta rampasan perang. Selanjutnya yang ketiga adalah Perang Khandaq, yakni Perang Parit. Jadi pada waktu itu Nabi Muhammad memerintahkan membuat parit atau semacam sungai, ya, yang mengelilingi kota Madinah dengan tujuan agar kaum kafir Quraisy tidak bisa masuk ke kota Madinah. Selanjutnya adalah Perang Khaybar yang terjadi pada tahun 7 Hijriah. Ini adalah peperangan pertama kaum muslimin melawan tentara Romawi, ya, dipimpin oleh Rasulullah. Ini Perang Khaybar. Selanjutnya ada Perang Hunain di tahun 8 Hijriah. Dan terakhir adalah Perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah.
Demikianlah materi yang bisa Pak Rois sampaikan. Apabila ada kesalahan, ada kekhilafan, Pak Rois mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi yang bisa Pak Rois sampaikan. Apabila ada kesalahan, ada kekhilafan, Pak Rois mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.